Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Eves Tarot. Hari ini aku akan membacakan bagi kalian yang berzodiak Capricorn. Tapi hari ini aku akan membacakan khusus untuk percintaan kalian ya, dari tanggal 14 sampai tanggal 20 Juli. Oke. Ambil sisi positifnya, negatifnya boleh kalian buang karena ini kan sifatnya vice versa. Jadi bisa cocok bagi kalian, bisa tidak cocok bagi kalian. Silahkan kalian bijak untuk mendengarkannya. Capricorn selama tanggal 14 sampai oke. Untuk percintaan Capricorn dari tanggal 14 sampai 20. Percintaan Capricorn. Aku memilih untuk yang single dulu ya, percintaan Capricorn yang single. Kita single dulu ya. Wait ya. Single dulu. Oke. Sebenarnya bagi kalian yang single Capricorn dari tanggal 14 sampai 20, kelihatannya kalian ini di sini nggak yang single banget. Kalau ya aku lihat seperti itu, karena kelihatannya kalian ini memiliki suatu hubungan tapi belum ada kejelasan. Kalau ya aku lihat seperti itu. Jadi andai kata ada suatu hubungan yang menggantung di sini, yang mau dijalanin tapi belum ada status, gak pengen untuk berhenti karena sama-sama saling gak mau meninggalkan. Kalau yang aku lihat seperti itu. Tapi antara Capricorn, kamu dengan pasangan kamu, ada suatu hal yang sebenarnya bisa aku bilang terbilang aneh. Sama-sama tidak ingin memiliki tapi sama-sama takut untuk dimiliki oleh orang lain. Kalau yang aku lihat seperti itu. Jadi kalian tidak memiliki suatu hubungan tapi kalian di sini malah membuat suatu janji untuk sama-sama bisa saling setia tapi tanpa ada suatu status ya. Tapi kelihatannya janji ini suatu saat bisa aja teringkar gitu loh. Bisa saja suatu saat status ini disalahgunakan oleh pasangan kalian atau di kalian. Bisa kalian sesuaikan saat ini. Karena kalau yang aku lihat nanti ada yang bermain manipulatif di sini karena tidak ada suatu hubungan. Kalau yang aku lihat seperti itu, jadi bisa seenaknya ketika ada yang dekat di sini menerima peluang tersebut, karena nanti ketika ketahuan kalian dengan gampangnya bisa bilang, ya kan kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa, kita hanya sekedar teman. Seperti itu kalau yang aku lihat ya. Page of Pentacles. Sebenarnya dari segi hubungan ini pun juga ya, untuk kalian yang single, yang gak single-single amat, bisa dibilang HTS-an, kalian sama-sama saling support. Andai kata kalian tuh tinggal melangkah ke next step, tinggal pacaran, yuk ayo, udah gitu doang. Kalian di sini sama-sama saling untuk bisa support, iya. Mengeluarkan uang, iya. Mengeluarkan cinta kasih, iya. Hanya terkendala di sebuah statusnya saja. Kalau yang aku lihat seperti itu. Cuman memang antara kamu dengan dia, kalau yang saya lihat ini adalah pasangan yang sama-sama saling sibuk gitu. Karena yang kalian takutkan adalah tidak bisa untuk saling bertemu, tidak bisa sama-sama saling sibuk. Jadinya kalian kayak ambil jalan tengah, ya udah yuk. Jadinya kita buat asik-asik aja, tapi padahal sama-sama saling suka dan sama-sama suka menghabiskan waktu bersama, bahkan udah sama-sama kayak sering membelikan. Kalau yang aku lihat seperti itu ya. Sekarang kita melihat untuk Capricorn yang sudah memiliki status ya, untuk kalian yang pacaran atau kalian yang berumah tangga. Capricorn 14 sampai 20 Juli bagi kalian yang sudah berpasangan ya. Oke. Ada sesuatu hal yang kelihatannya sering dipertimbangkan dalam hubungan ini. Kalau yang aku lihat seperti itu. Kalian tuh kalau yang aku lihat ada suatu pertimbangan
yang dimana mungkin sebelumnya kamu dan pasangan kamu pernah melakukan suatu kesalahan. Kesalahan ini bukan berarti semuanya soal tentang orang ketiga, enggak. Misal kalian maintain uang tapi jadinya nggak bisa ke maintain, akhirnya kalian ngutang, jadi kayak ada sebuah komitmen yang kalian bangun bersama-sama. Dalam komitmen hubungan tersebut, misal kamu dan aku tidak akan menggunakan uang secara berlebihan, atau bagian yang kalian sudah berpacaran mau menuju ke pernikahan, kalian ada komitmen bahwa kalian akan menggunakan uang sebijak-bijaknya supaya uang ini bisa terhandle untuk ke pernikahan juga, kayak gitu. Jadi ada suatu batasan di dalam hubungan kalian dalam segi adil gitu lah, sama-sama saling adil. Kalau yang aku lihat seperti itu ya. Oke, benar kan yang tadi aku bilang, kayak sebelumnya itu mungkin kalian pernah melakukan suatu kesalahan, dan ini benar tervalidasi karena kelihatannya di masa lalu kalian pernah melakukan suatu kesalahan yang pada akhirnya kesalahan itu jadinya kayak duar gitu loh, tiba-tiba kayak gede aja gitu. Pakai uang nggak seberapa, akhir-akhirnya nggak bisa bayar kartu kredit, jadinya minjam sana sini, jadi kayak kalian tuh tutup lubang gali lubang kayak gitu. Atau kalian pas lama pacaran tuh sama sekali nggak bisa nyimpen gitu loh, pas orang tua kalian udah nanya kapan nikah baru kalau kalian kayak yang baru mikir strategi di situ kayak gitu. Judgment memang kelihatannya dalam percintaan kalian banyak omongan yang kelihatannya masuk untuk kalian. Misal ada yang ngomongin segi negatif dari sisi pasangan kalian, atau ada yang merekomendasikan ke kalian gaya pacaran tuh sebenarnya kayak gini, yang bagusnya tuh kayak gini. Tetaplah bertahan pada pondasi diri kalian sendiri, karena yang menjalani sebuah hubungan itu kamu, bukan pasangan kamu. Meskipun saat ini yang menjalani hubungan itu kamu, bukan mereka. Karena untuk saat ini edukasi tentang percintaan itu sangat banyak, dari hukum ini dan itu tuh udah banyak banget gitu loh. Tapi kembali lagi, nyamannya kalian itu adalah menjadi diri kalian sendiri. Ilmu boleh banyak, boleh kalian praktekkan, tapi di saat tertentu gitu. Jangan sampai ilmu itu malah merusak hubungan kalian. Zaman sekarang udah banyak kok, kalian bisa searching hukum dalam berpacaran apa aja tuh udah banyak gitu loh. Jadi pasti maybe kalian kedepannya akan banyak untuk dikasih masukan atau apa itu. Atau kalian yang mau menikah gitu ya, yang mau menuju ke pernikahan, ada banyak nih kayak omongan-omongan, misalnya buat perjanjian pranikah biar nanti kalau misalnya ada terjadi apa-apa bisa untuk tertutupi, kayak gitulah ya guys. Kalau yang aku lihat seperti itu. Dan ada momen dimana ketika ada omongan-omongan itu masuk, apalagi kalau yang jelek, kalian mau menikah, ada aja kan kadang yang mau menikah itu energinya ya energi negatif yang datang, ada juga yang nggak kuat gitu, jadi gagal nikah ada gitu. Nah dalam rumah tangga pun juga sama, kalau yang aku lihat seperti itu. Mungkin ada gosip-gosip yang datang dalam rumah tangga kalian, misalnya kalian ngutang, diomongin ke sana sini, dia ngutang loh sama aku. Jadi kan ada suatu vibrasi yang dimana kalian jadi low vibration karena omongan-omongan tersebut yang masuk gitu loh. Tapi kalian di sini tetap berusaha tegar, karena kalian berpikir lah, gue yang bayar, kok lo yang ngomongin gue, ya I don't really care gitu loh. Yang penting gue tuh udah bayar gitu loh. Terkait lo ngomongin atau bahkan lo yang gak gue pinjemin malah lo ngomongin gue, ya I don't care kayak gitu ya. Yang kalian tahu tuh ya cuman hanya berbuat baik terhadap pasangan kalian dan sama-sama saling menutupi, sama-sama saling support. Kalau yang aku lihat seperti itu untuk kalian para Capricorn ya. Sampai sini dulu pembacaanku untuk kalian para Capricorn, singkat, jelas, dan padat ya. Akhir kata aku minta tolong like, comment, dan subscribe untuk bantu channelku semakin berkembang. Thank you, bye.